Pagi. Bagaimana kabarnya di pagi hari yang cerah ini? Luar biasa. Sebelum kita memulai perbincangan pagi hari ini, mari kita minta selamat pagi Bapak. Kita balik berdiri supaya semangat tidak lemes. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Kudus, terima kasih. Mari kita satu doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk berkat yang Kau berikan kepada kami di pagi hari ini Tuhan. Kami akan memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami akan mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan, kiranya Engkau hadir dalam kami dari awal pada akhir Tuhan, karena kami serahkan di dalam tangan kuat kuasa Tuhan Yesus. Hidayah, dan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pujian kedua, permintaan Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Silakan duduk kembali. Baik, pada hari ini kita akan belajar yang mengajari kita pagi hari ini Bapak. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Salam sejahtera, salam. Shalom. Apa kabarnya? Baik. Baik ya, puji Tuhan. Biasanya kajian banyak, kenapa tinggal sedikit? Ada acara ya? Nah, oke, kita belajar firman Tuhan ya. Kita belajar sama-sama. Kita buka kitab Yohanes pasal 1. Kitab Yohanes pasal 1 ayat 14.
Sudah dapat semua? Sudah, kita baca sama-sama ya. Hitungan yang ketiga, Yohanes 1 ayat 14, 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang dikaruniakan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. Oke. Firman itu telah menjadi manusia. Ulang lagi. Sekali lagi ya, baca. Ayo. Firman 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Nah, teman-teman, saya panggil teman-teman ya, karena kita kayak seumuran saja. Kalau saya kan nggak tua. Nah, pernah nggak berpikir atau bertanya, siapa Tuhan saya? Kalian tahu siapa Tuhan kalian? Tuhan Yesus. Betul. Pernah nggak berkata, siapa Tuhan Yesus? Kan banyak pertanyaan kan? Bahkan orang lain bertanya, lu masa Tuhanmu Yesus? Yesus itu siapa? Manusia. Lu masa Tuhanmu menjadi manusia? Kalian malu nggak? Enggak. Tapi benar-benar kalian tahu nggak? Kita tahu nggak bahwa Yesus itu Tuhan atau bagaimana? Kan dia sudah menjadi manusia ini. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, kita belajar ya. Nah, bisa kalau mau santai, kita santai ya. Ini penting sekali kita belajar. Ini bukan sering biasa. Ini nanti masa depan kalian mempertanggungjawabkan iman. Bisa geser biar enak santai. Nah, judulnya kan ini firman itu menjadi manusia. Yang menjadi pertanyaan, siapa firman itu? Bisa pindah di sini, Nona. Siapa yang bisa menjawab? Siapa firman itu? Tuhan Yesus. Yang lain? Supaya kalian jangan ragu-ragu bahwa Tuhanku ini, yang ini dia. Karena banyak anak-anak atau banyak orang Kristen ada Islam bertanya, siapa Tuhan? Tuhan Yesus. Yesus itu siapa? Manusia. Masa Tuhan manusia itu kan? Malu nggak? Malu. Ya malu karena manusia Tuhan saya. Tapi benar nggak? Manusia, Tuhan Yesus itu manusia? Ya benar. Kita belajar. Dia jawab tadi, siapa firman itu? Tuhan Yesus. Latar belakangnya bagaimana? Kenapa dia bisa menjadi firman itu menjadi Tuhan Yesus? Nah, siapa yang menjawab? Nah, firman itu menjadi ini sebentar lagi kan Natal ini. Yang kita rayakan itu siapa? Kelahiran Yesus. Lalu siapa Yesus? Kenapa lahir? Kenapa kita rayakan? Tuhan. Tapi kok dia lahir? Itu pertanyaannya. Tuhan kok bisa lahir? Masuk akal bagaimana kalau saya Tuhanmu itu kok bisa lahir? Terima enggak? Tapi kalau tidak punya iman, kita malu. Gitu ya. Firman itu menjadi manusia, kita tahu siapa firman itu. Nanti bisa di foto, bisa portret di. Kalian harus ingat. Kita buka salah satu Kejadian pasal 1 ayat 1. Saya belum dari keliling semua ya, keliling dari sini. Kejadian pasal 1 ayat 1.
firman itu? Ayo baca. Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Sekali lagi besarkan suara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lihat ini. Waktu penciptaan itu kapan? Kalian tahu? Nggak ada kan? Bagaimana bumi ini bisa ada kapan? Dan kapan Allah ada? Mana lebih duluan? Allah lebih duluan ada, baru ada bumi dan alam semesta ini. Allah duluan. Kapan ada Allah? Nggak tahu. Nah, ini dia. Pada mulanya kita anggap di sini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kita anggap pada mulanya ini kejadian ini. Kejadian 1 ayat 1. Pada titik ini Allah menciptakan langit dan bumi. Dari sini. Itu ya. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, Allah itu berarti mulai dari sini jalan terus sampai sekarang. Jalan terus. Sampai nanti, ingat ya, sampai nanti kita mati, masuk surga, artinya pada akhir zaman, berarti bumi ini lenyap menjadi bumi baru. Berarti itu penghakiman terakhir. Penghakiman terakhir itu di titik ini, kita anggap titik ini. Maka titik ini batas dari akhir dunia. Lalu ketika Allah menciptakan langit dan bumi pada mulanya, ini ya, kita anggap pada mulanya ini. Dan Yesus lahir ini. Yesus lahir dari sini. Ini ya. Ini baru 1 Masehi. Nah, ketika dia menciptakan langit dan bumi, itu kan Allah. Itu ya, yang dikatakan tadi pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu, siapa namanya? Yang ini. Ayat 3. Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu terang. Apa? Berfirmanlah Allah, jadilah terang lalu terang. Oke. Ingat pertanyaannya, siapa firman itu? Lalu ayat 3, tadi ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Betul kan? Berarti yang ada adalah Allah di situ. Lalu berfirmanlah, berarti dia sudah menggunakan firman. Berapa itu Kejadian pasal ayat 3? Berfirmanlah Allah. Ayat 3. Berfirmanlah Allah. Berarti siapa firman itu? Berfirmanlah Allah. Ayat 9. Ayat 6. Ayat 6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Berfirmanlah Allah. Ayat 9. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lanjut ayat 11. Depan ayat 11. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon, buah-buahan yang menghasilkan buah dengan biji. Ayat 14. Berfirmanlah Allah, jadilah benar-benar kepada jagawala untuk memisahkan siang dan malam, biar berbeda-beda. Penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang datang dan hari-hari dan tahun-tahun. Ayat 20. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air bergerikan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Allah menciptakan semuanya itu menggunakan apa? Menggunakan Berarti Allah pada mulanya menciptakan langit dan bumi dengan firman. Kan dia berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Berarti dia menggunakan firman. Kata-katanya, punya enggak kata-kata kalian? Kalian bisa berkata-kata, bisa ngomong?
Berarti itu firman, itu kata-kata. Itu kan? Tapi kalian tidak bisa berkata, jadilah ayam. Karena kalian tidak berkuasa. Tapi Allah Maha Kuasa. Saat dia berfirman menggunakan katanya, maka berfirmanlah A. Berarti siapa firman itu? Firman A. Firman Allah. Di dalam dirinya ada firman. Itu ya. Yang berfirman siapa? Yang berfirman siapa? Menurut kalian? Allah. Dengan firman-Nya dia menciptakan segala sesuatu. Lalu kita mencari tahu lagi. Ini ya. Siapakah firman itu? Berarti firman-Nya A. Kan pertanyaannya, siapa firman itu? Firman-Nya A. Lalu kita akan mencari tahu lagi, siapa firman itu? Buka Yohanes pasal 1. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Ayat 1 baca. Pada mulanya Allah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ulang, pada mulanya. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi jelas ya, siapa firman itu? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Jadi ingat ini. Nanti kalian tidak tahu siapa Tuhan kalian. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, yang ada adalah Allah dan menggunakan firman. Lalu di Yohanes ini berkata pada mulanya. Berarti sama pada mulanya ini ya. Kejadian ini pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Lalu di Yohanes ini pada mulanya adalah firman. Berarti firman itu. Firman itu bersama-sama dengan kalau kata bersama-sama dengan Allah, apa yang terjadi? Firman itu bersama-sama dengan Allah, apa yang terjadi? Saya bertanya. Siapa nama? Sharing. Ini? Hah? Sharing dengan Nata. Sharing bersama-sama dengan apa yang terjadi? Sharing bukan sharing berbeda dengan betul nggak? Saya bersama-sama dengan sharing. Saya bukan sharing. Saya berbeda dengan sharing. Ingat ini. Baca ulang. Yohanes pasal 1. Pada mulanya Allah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Cukup. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Maka jelas ya, pada mulanya itu berarti firman Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang terjadi dia menggunakan firman-Nya. Tetapi di sini dia katakan firman yang dia gunakan itu bersama-sama dengan Allah. Berarti firman itu berbeda dengan Allah. Bisa paham kalian? Firman itu beda dengan, karena firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dilanjutkan lagi apa? Firman itu adalah Allah. Ada apa yang terjadi dengan Tuhan kalian? Saya tanya, ada apa dengan yang terjadi dengan Tuhan kalian? Jadi jangan meminta maaf. Kita harus benar-benar memahami siapa Tuhan kita. Ada apa yang terjadi dengan Tuhan kalian? Jangan nanti dipermalukan. Jangan kaku. Ini betul-betul harus kalian pahami. Firman pada mulanya dia menciptakan, Allah menciptakan dengan firman-Nya. Dan ternyata firman itu bersama dengan Allah, berarti firman itu berbeda dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Kalau firman itu berbeda dengan Allah, firman itu adalah Allah, berarti benar nggak ada dua Allah? Nah
itu nggak apa-apa, itu pertanyaan. Maka lihat, firman saya ini berfirman. Kata-kata saya adalah saya, enggak. Bagian dari hidup saya enggak kata-kata saya? Iya. Tapi kata-kata saya ini bisa hidup, bisa berpribadi, bisa memiliki pribadi yang berbeda dengan saya. Tapi saya tidak bisa melakukan karena saya bukan berkuasa. Tetapi Allah memiliki pribadinya sendiri. Tetapi firman-Nya itu keluar dari dirinya bisa hidup. Dan itu menjadi pribadi. Tapi firman-Nya itu adalah Allah. Maka jelas firman itu bersama dengan dia, firman itu adalah Allah. Allah itu hanya satu. Tetapi kenapa bisa berbeda? Karena Allah memiliki pribadi yang berbeda. Allah memiliki firman, tapi firman-Nya itu berpribadi yang lain, yaitu pribadi yang kedua. Ini ya. Lalu kita lihat ayat 3, baca si Nata. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang terjadi dari segala yang telah dijadikan. Nah, tadi yang menciptakan segala sesuatu berfirman Allah siapa? Allah kan? Iya. Lalu yang dikatakan di sini di Yohanes 1 ayat 1, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti firman itu menjadikan segala sesuatu. Tanpa yang dari kejadian ini tadi tidak ada segala sesuatu. Maka jelas bahwa firman itu berbeda dengan Allah. Firman itu adalah Allah di dalam diri. Jadi ingat itu. Jangan sampai dikatakan bahwa Tuhan kalian ada dua. Bisa paham nggak? Nah, siapa namamu? Ini. Mas, siapa namamu? Wahyu. Wahyu bisa berkomunikasi. Nah, kata-katanya itu adalah firman-Nya. Saya tanya, apakah Wahyu ada dua pribadi? Hanya satu kan Wahyu. Tetapi ada nggak firman-Mu? Ada kata-katamu? Ada. Tapi kata-katamu tidak bisa berpribadi. Kalau Allah, firman Allah itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada perbedaan. Kalau ada perbedaan, berarti ada dua pribadi yang berbeda. Namun dia itu Allah. Bisa paham Tuhan kalian? Allah kita? Berat? Berat enggak? Masih berat? Ini mata kuliah. Masih belum, tapi saya ajarkan. Supaya kalian nanti keluar kemana-mana, kalian tangguh menjawabnya. Lalu, anak-anakku, firman itu telah menjadi, ingat tadi, siapa firman? Firman itu adalah Allah. Pada mulanya Allah berfirman menciptakan langit. Di Yohanes ini firman itu bersama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Berarti firman itu berbeda dengan Allah, tapi dia adalah Allah. Dari diri Allah Bapa. Lalu yang kita baca di ayat terakhir firman renungan kita apa? 1 Yohanes pasal 14 ayat pasal 1 Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi. Firman itu telah menjadi manusia. Inilah dia nanti. Firman itu telah menjadi manusia. Ketika dia menciptakan langit dan bumi, pada mulanya ini. Lalu firman itu telah menjadi manusia. Dia datang sampai di titik ini. Paham? Ini loh. Dia di sini pada mulanya dia Allah. Lalu sampai di sini dia menjadi manusia. Siapa yang menjadi manusia? Allah. Siapa Allah yang dimaksud tadi? Firman. Ini dia. Lalu di sini pas di sini ini dikatakan pada mulanya, ini Yohanes ini. Pada mulanya yang menjadi manusia ini firman. Firman itu telah menjadi manusia, berarti Kejadian pasal 1 ayat 14 renungan kita hari ini. Firman itu menjadi manusia.
maka terjadi yang namanya satu Masehi, 2 Masehi, 100 Masehi. Sampai berapa sekarang? 2025. Lalu kapan dihitung tahun ini anak-anakku? Berarti 1 sebelum Masehi, 2 sebelum Masehi, berapa ribu? 4.000 tahun sebelum Masehi. Bisa nggak ada matematika minus min dengan plus? Nah, ini dia. Jadi kapan dihitung 2025? Ketika Yesus lahir. Jadi kalian harus bangga. Dihitung pas kelahiran Tuhan Yesus, tahun itu, bukan tahun agama yang lain. Hebat kan? Orang ini firman itu telah menjadi manusia. Ya. Mengapa ia mau menjadi manusia? Itu pertanyaan. Apakah yang menjadi manusia itu bukan Allah? Allah. Tadi firman itu adalah Allah, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu telah menjadi manusia. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Kenapa firman itu mau menjadi manusia? Jawab, siapa? Siapa yang bisa menjawab? Kenapa firman itu? Kenapa Allah, yaitu firman itu menjadi manusia? Siapa yang bisa menjawab? Apa? Ya kan? Yang kenapa firman itu menjadi manusia? Enggak apa-apa. Jangan hiraukan yang lain. Justru yang lain. Hah? Untuk menebus dosa manusia. Yang lain. Betul itu. Nah, untuk menebus dosa manusia, itu kesimpulannya. Kenapa firman ini menjadi manusia di titik ini? Sehingga nanti kalian berkata, lu masa Tuhanmu itu manusia? Tuhanmu manusia. Tapi jangan ragu kalau Tuhan kita dikatakan manusia. Memang dia sudah menjadi manusia. Saya tanya, Allah itu maha kuasa enggak? Betul enggak? Kalau dia mau menjadi bulan, mau enggak? Bisa enggak? Kalau dia mau menjadi tumbuh-tumbuhan, bisa enggak? Mau menjadi laut, bisa enggak? Mau menjadi manusia, bisa enggak? Kenapa dipertanyakan kenapa Tuhanmu bisa menjadi manusia? Ya karena dia adalah maha kuasa. Kalau Allahku tidak bisa mau menjadi manusia, kalau dia mau, berarti dia tidak maha kuasa. Justru karena dia maha kuasa, dia bisa menjadi manusia. Saya bangga. Saya bangga. Bangga nggak kalian? Jadi kalau Allahmu tidak bisa menjadi manusia, berarti Allahmu tidak berkuasa. Ngapain kamu menuhankan Allah yang tidak berkuasa? Kan gampang kan? Harusnya kalau ada orang menyerang kita, loh, masa Tuhan menjadi manusia? Ya memang saya bangga, dia maha kuasa. Jadi gampang kan, jawab aja. Mereka diam. Coba kan Tuhan tidak bisa menjadi manusia, apalagi mau menjadi. Berarti Tuhanmu itu tidak berkuasa. Masa menuhankan Allah yang tidak berkuasa? Omong kosong. Betul kan? Tuhanku itu maha kuasa. Saya bangga. Jadi harus kalian bangga. Lalu kenapa dia menjadi manusia? Ingat ini. Karena manusia pada waktu itu telah jatuh dalam dosa. Di mana titik awalnya jatuh dalam dosa? Hah? Anda benar. Kan Allah berkata, pada mulanya, di sini tadi, ke ayat ini, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah, berfirmanlah Allah. Lalu di Kejadian pasal 1 ayat 28, baca dari sini lagi. Kejadian ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka. Bukan. Ayat 28 ya. Coba. Kejadian. Ayat 24 coba. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata,
dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Ayat 20 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, berenak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung. Oke, sudah cukup. Ayat 26. 26 berapa? Bagaimana? Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan Ah. menurut gambar dan rupa kita. Ayat 26 berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia. Itu pertama kali rupa kita. Kalian tidak ada dan saya tidak ada kalau tidak ada ayat 26 ini. Apa ayat 26 ini? Berfirmanlah Allah. Nah, itu cikal bakal kita. Kenapa ada muka seperti kita ini? Karena Allah berfirman menciptakan manusia. Lalu ketika dia menciptakan manusia, dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Di Taman Eden. Lihat di sini. Di Kejadian pasal 2 ayat 16 dan 17. Nah, yang dari belakang. Kejadian pasal 2 Ayat 16. Hmm. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Ayat 17 depan. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari kau memakannya pastilah kau mati. Pada waktu itu ketika dia menciptakan manusia di ayat 26 ini ayat 26 ini ya. Lalu dia menempatkan manusia itu di Taman Eden. Ada perintah di situ, jangan makan buah yang baik dan pengetahuan. Itu di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Itu kan? Lalu ternyata Hawa itu melanggar perintah itu. Apa akibat kalau dimakan tadi di ayat 17? Akibat kalau mereka makan. Coba ulang kan? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pada hari engkau memakannya pasti engkau akan mati. Maka jelas ketika dia melanggar perintah, dia makan di pasal 3, maka Adam dan Hawa mati. Tapi apakah sudah mati? Belum. Belum mati pada waktu itu kan. Tapi ketika dia menciptakan manusia kan, belum ada batas umurnya. Pas pertama di ayat 26 ini, baiklah kita menjadikan manusia. Gitu kan? Lalu belum ada batas umur, sebenarnya manusia itu hidup selama-lamanya. Tetapi karena melanggar, maka Allah menutup dari tanah kamu saya ambil, kembali kamu kepada tanah. Maka yang terjadi adalah mati rohani. Dulunya Allah itu sangat berhubungan dengan siapa yang diciptakan pertama? Adam. Karena hubungannya dekat dengan Allah, namun karena mereka melanggar, hubungan mereka dengan Allah terpisah. Itu namanya mati rohani. Terpisah dengan Allah. Terpisah dengan Allah itu mati rohani. Pernah enggak adik-adikku merasakan terpisah dengan Allah? Merasa ditinggalkan, merasa sendirian, merasa tidak ada harapan. Bahkan pernah enggak kalian marah sama Tuhan? Pernah enggak mengatakan kenapa ini bisa terjadi? Itu karena kita mati rohani. Allah tidak ada dalam kita, terpisah dengan Allah. Dan pada waktu itu Allah meninggalkan Adam. Mereka mati rohani. Setelah itu baru mati jasmani.
Umur Adam berapa tahun? Setelah itu dia mati dikurung. Dan yang terakhir adalah mati kekal. Dan mati kekal ini belum terjadi dan akan terjadi. Ini semua orang yang akan dialami oleh setiap orang. Pasti kita akan mengalami mati kekal. Mati kekal itu masuk neraka. Neraka dalam api yang menghanguskan, yang mengerikan, yang tidak ada rasa, bagaimana rasa sakitnya. Sungguh-sungguh mengerikan. Disitulah kita terus hidup di dalam api kekal. Teman-teman, apakah bisa kita terlewatkan dari sini? Karena mati jasmani pasti. Ini sudah pasti. Bagaimana supaya kita terlewatkan dari sini? Adalah memperbaiki hubungan yang terpisah menjadi bersatu lagi. Tanpa memperbaiki hubungan ini, pasti kita akan mati kekal, masuk neraka. Maka disinilah alasan kenapa firman itu menjadi manusia. Alasannya pertama, ini. Yang dihukum itu siapa? Hah? Upah dosa adalah maut. Roma pasal 6 ayat 23. Yang dihukum siapa? Yang dihukum adalah manusia yang berdosa. Itu yang manusia. Karena manusia yang dihukum ini. Pernah nggak mendengar saat orang Israel kan sudah berdosa, melihat saja kemuliaan Allah langsung mati? Kenapa? Karena Allah itu maha kudus. Orang berdosa tidak bisa melihat yang maha kudus. Melihat yang kudus saja mati. Maka alasan inilah kenapa Allah mau menjadi manusia. Yang pertama, karena manusia itu yang berdosa, maka harus manusia yang dihukum. Kalau Allah datang menyelamatkan manusia tanpa menjadi manusia, berarti yang dihukum adalah itu tidak benar. Karena yang dihukum adalah manusia. Walau karena sementara hati Allah ingin menyelamatkan manusia, maka syaratnya adalah dia harus mau menjadi manusia, karena yang dihukum adalah manusia. Sebab manusia yang berdosa, bukan Allah. Itulah sebabnya dia mau menjadi manusia. Apakah tidak bisa langsung Allah? Bisa, tapi Allah tidak bersalah. Manusia harus, itu yang dihukum. Maka yang dihukum manusia berarti bagaimana caranya? Karena Allah ingin menolong manusia, maka dia mau menjadi manusia. Alasan kedua, Allah maha kudus. Itu ya, Allah maha kudus, sementara manusia berdosa. Kalau Allah ini ingin menyelamatkan manusia yang berdosa, lalu datang kepada manusia dalam keadaan Allah, bertemu dengan manusia. Saat bertemu dengan manusia sudah mati. Kenapa? Manusia tidak bisa memandang kemuliaan Allah yang suci. Bagaimana caranya? Dengan demikian, karena manusia tidak bisa bertemu dengan Allah yang maha suci, dia mau menjadi manusia. Jangan bilang kenapa dia mau menjadi manusia, ada alasan. Dan yang ketiga, kenapa dia mau menjadi manusia? Karena manusia tidak bisa menolong diri sendiri, maka Allah rindu datang mencari kita untuk menolong kita. Amin. Nah ini. Dan oleh karena itu, alasan inilah firman itu menjadi manusia. Kenapa dia mau menjadi manusia? Dia ingin memperbaiki hubungan yang telah putus. Dia ingin hubungan kita kembali
supaya kita jangan mati kekal. Hatinya kepada kita semua sangat besar. Sampai dia menjadi manusia, bahkan bukan mau menjadi manusia, sampai ia mewakili kita dalam hukuman kita yang seharusnya mati, dan dia mati. Itu kasih yang terlalu besar yang telah dia berikan kepada kalian semua. Tidak ada sahabat yang lebih baik selain sahabat yang memberikan nyawanya untuk kita. Siapa itu? Jadi dia itu adalah Allah, mau menjadi manusia, punya tujuan. Tujuannya kenapa dia mau jadi manusia? Untuk menyelamatkan kita, memulihkan hubungan kita dengan Allah. Oleh karena itu, apa pesannya? Pesannya adalah jangan ragu, jangan malu. Kalau ada orang berkata siapa Tuhan, bilang Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Jangan ragu dan malu berkata, kenapa Tuhan menuhankan manusia? Memang dia menjadi manusia, bukti bahwa dia maha kuasa. Itu bukti dia maha kuasa. Lalu kenapa dia harus mau menjadi manusia? Dia tahu kalau saya tidak bisa menolong diri sendiri. Dia tahu kalau saya tidak mampu menyelamatkan diri sendiri. Tanda belas kasihannya besar bagi saya. Apakah adik-adik merasakan bahwa Allah ada di hatimu? Sehingga itu bukti dia mati karena dia mengasihi diri sendiri. Iya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa di sini, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi percayalah bahwa Tuhan kalian membanggakan kalian, bukan mempermalukan kalian. Yesus menjadi manusia, kebanggaan kita, bukan menjatuhkan dan mempermalukan kalian. Jadi tetap teguh dalam iman. Hari Natal akan kita rayakan Yesus 2000 tahun yang lalu lebih. Dia hadir di dunia, saya menyambut karena dia datang untuk saya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan kepada ya. Ya, kita sudah selesai. Terima kasih untuk Bapak yang telah mengajar hari ini. Sekarang kita akan memberikan persembahan. Sekalian kita akan menutup ibadah kita. Ada? Kantong persembahan. Kantong persembahan. Artinya di situ nanti. Ya di situ. Buka aja di lemari. Nah, di bawah. Kita menyanyikan pujian kami memuji kebesaran. Setelah belajar firman Tuhan ini, pernah nggak mendengar seperti ini Allah kita? Atau ada hal yang baru? Oh,
ternyata seperti ini. Ada enggak di dalam hati adik-adik sekarang ada sesuatu benih yang penting ada sukacita? Ternyata Allahku bukan seperti yang saya bayangkan. Allahku bukan seperti orang yang pikirkan itu. Sehingga ada enggak suatu kebanggaan atau tidak? Ini serius, karena jangan sampai kita jatuh. Kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan Yesus? Bahkan gara-gara nikah, gara-gara pacaran, dia rela menikah kepada Islam, menikah kepada agama yang lain. Karena dia tidak tahu siapa Tuhan. Dia pikir Tuhannya Yesus itu adalah manusia biasa. Memang dia manusia, sungguh-sungguh manusia, tapi dia sungguh-sungguh Allah. Kenapa dia tidak tahu hal ini? Ada enggak yang baru, yang sudah memahami seperti ini? Atau ada yang baru pertama kali? Setelah mendengar ini, ada enggak sesuatu sukacita atau masih merasa, oh, pertanyaan-pertanyaan itu saya malu? Bagaimana perasaanmu setelah mendengar ini? Senang enggak? Kalau Natal, ini betul-betul ya, jangan saja betul-betul yang terjadi sekarang. Bagaimana perasaan Natal? Jadi tahu. Jadi tahu, puji Tuhan. Lihat yang ini di sini. Bahagia. Yang ini bangga ya. Saya juga senang bangga. Saya tidak malu karena Yesus itu manusia, tapi dia Allah. Ini serius ini. Gimana? Ya bangga karena Ini nggak apa-apa. Kenapa? Gak usah diblank dia. Kenapa? Kan ini baru. Oh, mungkin selama ini saya malu-malu. Saya malu-malu menyatakan bahwa Yesus Tuhanku. Kan ada yang malu berkata bahwa Yesus Tuhan. Nah, sekarang bagaimana? Bangga nggak? Kalau masih bagaimana? Senang? Puji Tuhan. Jadi mari terus berjalanlah bersama dengan Tuhan. Sampai kalau ada yang menawarkan, oh, nggak ada pacar saya jadi, tobatkan dia menjadi anak Tuhan dulu, baru menikah dengan dia. Serius. Orang yang tidak ada dalam Tuhan ini hanya satu jawabannya, mati kekal. Walaupun ada alasan, ada jalan yang lain, ada cara yang lain, ada pada agama yang lain, tapi jaminannya adalah hanya ini yang bisa dilakukan. Jadi tetaplah semangat, penuhilah hati kalian damai sejahtera sekarang. Amin. Saya berdoa untuk kalian ya. Ya, teman-temanku silakan berdoa dalam hati, bersyukur, minta sesuatu, bersyukurlah. Tuhan, saya bersyukur, saya berterima kasih. Mungkin sekarang walaupun saya telah menyita waktu kalian terlalu panjang, tapi saya sengaja memakai waktu kalian hari ini panjang sekali demi tersampaikan hari ini. Ini unsur kesengajaan saya. Tapi mungkin berharga bagi kalian dan bersyukur. Saya berdoa, Tuhan, terima kasih. Sekalipun kami tidak menyukai kalau waktu terlalu panjang kami gunakan, tetapi ini benar-benar firman Tuhan yang mengangkat hati kami, yang membanggakan hati kami, yang mencerahkan, dan yang benar-benar kami bangga bahwa sesungguhnya Yesus yang telah menjadi manusia adalah benar-benar Allah dengan alasan-alasan yang benar. Sungguh kebaikan Tuhan Engkau taruh kepada hati anak-anak Tuhan yang telah hadir sekarang. Sekalipun waktu mereka terlalu lama ada di sini, tetapi tidak mengecewakan mereka. Tuhan berkati mereka. Tuhan sertai mereka. Tuhan penuhi hati mereka damai sejahtera. Tuhan penuhi jiwa roh mereka kekuatan baru, semangat baru, kebanggaan baru, sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh
tanpa malu mengakui Engkau Tuhan dan penyelamat mereka secara pribadi. Terima kasih Tuhan, berkati persembahan yang telah diberikan oleh anak-anak kami ini. Mereka menggunakannya untuk pelayanan mereka, untuk kebutuhan ibadah mereka, untuk kebutuhan persekutuan yang telah mereka memulai. Tuhan berkati mereka ini menjadi pemimpin-pemimpin yang besar ke depan. Tuhan berkati sekolah mereka menjadi sukses tanpa ada yang gagal. Tuhan, semua cita-cita mereka ada di tangan Tuhan. Kalau Engkau sanggup menjadi manusia, paling kecil Engkau buat mereka berhasil sesuai dengan keinginan mereka. Terlalu gampang, terlalu kecil. Tuhan, berkatilah harapan mereka. Saya percaya bahwa Tuhan mengangkat mereka sampai sungguh-sungguh menjadi manusia yang bangga dalam hidup mereka. Berkati juga ibu gembala yang, ibu guru agama mereka yang mengasihi mereka, yang mengerahkan membina mereka. Tuhan, mungkin kalau ada sesuatu hal yang tidak disukai atau apapun yang berat, yang sulit, Tuhan, supaya anak-anak kami saling mengasihi, bersatu, saling memaafkan, karena itu yang Tuhan sukai. Tuhan, terima kasih. Mereka sungguh memberi hati kepada Tuhan, dan hati mereka Engkau kenal dalam keadaan keterbatasan mereka. Berkati juga berkat yang disediakan oleh Ibu Gembala, berkati yang telah memasaknya dalam keadaan kesederhanaan ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami telah beribadah dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.